Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Khairunisa dengan NIM 24233024. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan ke-14 mengenai capital budgeting pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Yang pertama di sini yang akan saya bahas yaitu pengertian dari capital budgeting. Capital budgeting adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk investasi jangka panjang yang menyangkut aset perusahaan. Intinya, perusahaan harus memilih proyek mana yang menguntungkan berdasarkan analisis aliran kas atau cash flow. Keputusan jangka panjang ini sangat penting karena nilai investasinya besar dan juga dampak jangka panjang dan juga berdampak jangka panjang pada kapasitas dan profit perusahaan. Mengapa capital budgeting ini penting? Karena yang pertama, dana besar dan jangka panjang akan membuat salah keputusan dan berdampak fatal. Yang kedua, risiko ideal capacity, yaitu jika investasi terlalu besar atau kehilangan pasar jika investasinya terlalu kecil. Yang ketiga yaitu mengandung keputusan strategis seperti produk baru atau ekspansi. Capital budgeting ini juga digunakan untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan perusahaan akan menghasilkan cash flow yang cukup untuk menutup investasi dan menghasilkan keuangan. Selanjutnya yaitu ada jenis proyek investasi. Yang pertama yaitu ada produk baru, yang kedua penggantian mesin atau peralatan, yang ketiga ada penelitian dan pengembangan, selanjutnya ada eksplorasi. Dalam capital budgeting sendiri, proyek ini dapat berupa yang pertama yaitu mutually eksklusif atau hanya bisa pilih salah satu dan lainnya otomatis akan ditolak. Yang kedua yaitu ada independent project atau bisa diterima lebih dari satu karena tidak saling mempengaruhi. Materi selanjutnya yaitu ada proses capital budgeting, di mana yang pertama kita harus menentukan biaya proyek, yang kedua mengestimasi aliran kas atau cash flow, yang ketiga mengestimasi risiko proyek, yang keempat menentukan biaya modal atau cost of capital, yang kelima penghitungan PV aliran kas masuk, yang keenam membandingkan PV cash inflow dengan biaya investasi. Selanjutnya yaitu ada estimasi aliran kas atau cash flow estimation. Estimasi cash flow adalah tahap paling penting, harus berdasarkan cash flow setelah pajak dan hanya menghitung incremental cash flow atau cash flow tambahan yang muncul karena proyek. 3 jenis cash flow yaitu yang pertama initial investment, di mana biaya awal seperti mesin, tanah, dan modal kerja. Yang kedua ada operating cash flow, cash flow selama operasi, yaitu meliputi laba ditambah depresiasi. Yang ketiga ada terminal cash flow atau nilai sisa aktiva ditambah dengan pelepasan modal kerja. Selanjutnya ada metode penilaian investasi atau capital budgeting evaluation method. Yang pertama yaitu ada average rate of return atau IRR, di mana menggunakan laba akuntansi bukan cash flow. Kelemahannya yaitu tidak memakai cash flow dan mengabaikan time value of money. Di mana metode ini jarang digunakan karena tidak realistis bagi pengambilan keputusan modern.
Yang kedua yaitu ada payback period atau PP, di mana pada pada eh, metode ini mengukur berapa lama investasi kembali tanpa memperhatikan time value of money. Kelebihannya yaitu mudah mengukur likuiditas dan menggambarkan risiko. Kelemahannya tidak mempertimbangkan cash flow serta tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang ketiga, ada discount buyback period, di mana versi lebih baik dari PP karena memperhitungkan present value. Kelemahannya yaitu mengabaikan cash flow setelah periode kembali. Yang keempat ada net present value atau NPV, yaitu metode terbaik secara teoritis. NPV sendiri menunjukkan berapakah nilai tambahan ke perusahaan jika proyek dijalankan. Yang kelima ada Profitability Index atau PI. Metode ini cocok untuk membandingkan proyek jika dana terbatas atau kapital rasioning. Yang keenam ada Internal Rate of Return atau IRR, di mana tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Dan IRR lebih besar dari cost of capital jika proyek diterima. Kelemahannya sendiri yaitu bisa menghasilkan multiple IRR jika cash flow-nya tidak normal. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada Modified IRR atau MIRR. Mirip IRR, tetapi metode ini memperbaiki kelemahannya dan menggunakan asumsi reinvestasi yang lebih realistis, yaitu menggunakan cost of capital. Lebih stabil dan direkomendasikan daripada IRR. Kesimpulannya yaitu yang pertama, capital budgeting ini penting untuk memilih investasi jangka panjang yang menguntungkan. Yang kedua, analisis harus fokus pada cash flow, bukan laba akuntansi. Yang ketiga, metode yang paling kuat secara teori adalah NPV. Yang keempat, IRR populer di kalangan praktisi, tapi MIRR lebih akurat. Yang terakhir yaitu payback digunakan untuk menilai risiko dan likuiditas, bukan kelayakan penuh. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.